Hello good people, kami mahasiswa Universitas Bali Internasional akan memberikan informasi mengenai Taenia saginata. Namun sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama, Devi absen 1, Reski absen 2, Angie absen 3, Chesting absen 4, Rima absen 5, Indah absen 6, Dikit absen 7, Dedi absen 8, Jaya absen 9, Sudi absen 10, Ningrat absen 11, Riko absen 12, Adi absen 13, Triastawan absen 14, Aryawan absen 15, dan yang terakhir Aditya absen 16. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar tentang apa itu Taenia saginata? Nah, di sini kami akan mengajak kalian mengenal lebih jauh mengenai Taenia saginata. Baik, langsung saja yang pertama kita bahas tentang definisinya. Jadi, Taenia saginata adalah cacing pita yang menjadi parasit dalam usus halus manusia. Dan sebagai inang antaranya adalah sapi. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing pita Taenia saginata dikenal dengan nama Taeniasis. Infeksi terutama terjadi di negara-negara antara lain Afrika, Timur Tengah, Eropa Barat, Meksiko, dan Amerika Selatan. Kalian pasti bingung kan, apa sih penyebab penyakit tersebut? Jadi, cacing Taenia saginata pada daging sapi menyebabkan infeksi pada pencernaan manusia oleh cacing dewasa. Penyakit Taeniasis tersebar di seluruh dunia dan sering dijumpai di mana orang-orang mempunyai kebiasaan mengonsumsi daging sapi atau daging babi mentah atau yang dimasak kurang sempurna. Selain itu, pada kondisi kebersihan lingkungan yang buruk, makanan sapi dan babi yang tercemar feses manusia juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit tersebut loh. Untuk lebih jelasnya, mari amati gambar di bawah ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai morfologi dan daur hidup Taenia saginata. Jadi, Taenia saginata masuk ke dalam kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Cestoidea, ordo Chilopelidea, famili Taenidae, genus Taenia, dan spesies Saginata. Habitat cacing ini dalam tubuh manusia terletak pada usus halus bagian atas. Cacing dewasa dapat hidup di dalam usus manusia sampai 10 tahun lamanya. Morfologi cacing dewasa berwarna putih, tembus sinar, dan panjangnya dapat mencapai 4-25 meter. Walaupun kebanyakan 5 meter atau kurang, mereka dapat hidup 5-20 tahun, bahkan lebih. Scolex berbentuk segi 4 dengan garis tengah 1-2 mm dan mempunyai 4 alat isap atau suker. Tidak ada rostellum maupun kait pada Scolex. Leher Taenia saginata berbentuk sempit memanjang dengan lebar sekitar 0,5 mm. Ruas-ruas tidak jelas dan di dalamnya tidak terlihat struktur. Segmen cacing ini dapat mencapai 2000 buah. Segmen matur mempunyai ukuran panjang 3-4 kali ukuran lebar. Segmen grafit paling ujung berukuran 0,5 cm x 2 cm. Lubang genital terletak di dekat ujung posterior segmen. Uterus pada segmen grafit, uterus berbentuk batang memanjang di pertengahan segmen mempunyai 15-30 cabang di setiap sisi segmen. Segmen grafit dilepaskan satu demi satu dan tiap segmen grafit dapat bergerak sendiri di luar anus. Segmen grafit Taenia saginata lebih cenderung untuk bergerak dibandingkan dengan segmen grafit cacing pita babi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai daur hidup Taenia saginata. Yang pertama adalah telur. Cacing dewasa akan melepaskan segmen grafit atau proglotid yang sudah masak dengan mengandung telur menuju saluran pencernaan. Salah satunya ada yang pecah dalam bagian usus besar dan sebagian bentuknya tetap proglotid grafit. Jadi, telur serta proglotid grafit bisa ditemui dalam feses pasien. Hal tersebut dikarenakan proglotid Taenia saginata kadang lebih aktif atau motil dibanding Taenia solium.
jadi dapat bergerak keluar dari feses ke rumput. Yang kedua adalah onkosfer. Jika telur cacing matur ini telah mengkontaminasi tanaman rumput atau peternakan serta termakan ternak seperti kerbau dan sapi, maka telur hanya bisa menetas jika terpapar sekresi gaster diikuti sekresi usus. Jadi, sesudah mengalami peristaltik yang sifatnya retrograde, maka onkosfer akan menetas serta menembus pada dinding usus, lalu mengikuti aliran kelenjar pada getah bening. Onkosfer bentuknya masih mirip dengan telur tanpa membran, serta mempunyai kait. Sesudah menetas, selanjutnya menyebar menuju organ-organ tubuh yang lain. Selanjutnya, dalam jaringan otot mirip, otot jantung, leher, lidah, serta otot gerak. Dalam rentang waktu 60-70 hari sejak infeksi, maka onkosfer berubah jadi larva Cysticercus yang infeksius. Yang ketiga adalah larva Cysticercus. Sesudah tersebar, onkosfer Taenia saginata dalam inang perantara akan menginfeksi di berbagai organ kerbau atau sapi, misalnya di bagian paru-paru serta jaringan otot. Onkosfer tersebut akan berubah berbentuk menjadi larva yang mempunyai kista membesar dan bentuknya gelembung mirip Cysticercus. Cysticercosis adalah penyakit parasitik yang diakibatkan Cysticercus, yakni larva atau fase metakestoda cacing pita dengan tanda adanya kista di otot skeletal inang. Secara umum, penularannya mengalami langsung dengan tidak lewat perantara. Kemudian yang keempat adalah cacing pita dewasa. Cacing pita dewasa menghuni dan hidup di usus halus manusia. Taenia saginata dewasa bisa hidup dalam tubuh manusia dari 5-20 tahun hingga lebih. Ia akan menjadi dewasa dalam waktu 10-12 minggu saja. Tubuhnya kurang lebih 1000-2000 proglotit, mempunyai skoleks atau kepala, dan berdiameter 1-2 mm yang terdiri atas 4 penghisap tanpa organ hook atau kait maupun roseltum. Dalam usus manusia, terjadi eksvaginasi serta melekatnya diri pada skoleks menggunakan alat hisapnya di dinding usus. Kemudian, tumbuh sebagai cacing dewasa serta membentuk stobili. Cacing dewasa Taenia saginata hidup di bagian usus manusia menyebabkan penyakit yang dalam istilahnya taniasis. Pada saat pembuahan sudah terjadi, maka telur atau embrio disimpan dalam setiap proglotit gravid. Ketika proglotit sudah masak serta mengandung telur, lalu akan diteruskan serta dikeluarkan bersama feses. Kalian pasti bingung kan, gejala-gejala klinik apa sih yang dapat ditimbulkan? Jadi, sebagian kasus tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik. Gejala klinis dapat timbul sebagai akibat iritasi mukosa, usus, atau toksin yang dihasilkan cacing. Gejala tersebut antara lain rasa tidak enak pada lambung, mual, badan lemah, berat badan menurun, diare, sakit kepala, konstipasi atau buang air besar susah, dan nafsu makan menurun. Secara psikologis, penderita dapat merasa cemas dan gelisah itu disebabkan karena adanya gerakan proglotit dari anus. Proglotit dapat juga keluar bersama tinja. Selanjutnya ada pun diagnosa. Diagnosa dapat ditegakkan dengan dua cara, yaitu yang pertama, menanyakan riwayat penyakit atau anamnesis. Hal-hal yang perlu ditanyakan antara lain, apakah penderita pernah mengeluarkan proglotit dari cacing pita pada waktu buang air besar? Apakah memungkinkan? Bisa juga dengan menggunakan contoh potongan cacing yang diawetkan dalam botol transparan. Dan yang kedua adalah memeriksa tinja. Tinja yang diperiksa adalah tinja sewaktu berasal dari defekasi spontan. Sebaiknya diperiksa dalam keadaan segar. Bila tidak memungkinkan, tinja tersebut diberi formalin 5-10% atau spiritus sebagai pengawet. Selanjutnya ada pun pengobatannya. Untuk pengobatan pada penderita ini dengan diberikan obat niclosamid atau praziquantel per oral.
Obat ini mampu membunuh dan menghancurkan cacing pita dewasa di saluran pencernaan, usus atau sisterkus pada jaringan parental. Tetapi, apabila proglotit mulai tampak lagi dalam tinja atau bergerak dari anus, maka diperlukan pengobatan ulangan. Tinja diperiksa kembali setelah 3 dan 6 bulan untuk memastikan bahwa infeksi telah terobati. Ada yang bilang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? Jadi, pencegahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, dengan menghilangkan sumber infeksi dengan mengobati sumber penderita. Yang kedua, pemakaian jamban keluarga sehingga tinja manusia tidak dimakan oleh sapi dan tidak mencemari tanah ataupun rumput. Yang ketiga, pemeliharaan sapi pada tempat yang tidak tercemar atau sapi dikandangkan sehingga tidak dapat berkeliaran. Yang keempat, pemeriksaan daging oleh dokter hewan atau mantra hewan di RPH atau rumah pemotongan hewan, sehingga yang mengandung kista tidak sampai dikonsumsi masyarakat. Yang kelima, daging yang mengandung kista tidak boleh dimakan. Yang keenam, menghilangkan kebiasaan makan makanan yang mengandung daging setengah matang atau mentah. Yang ketujuh, memasak daging sampai matang di atas suhu 57 derajat Celcius dalam waktu yang cukup lama atau disimpan dengan cara dibekukan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai beberapa jenis cacing Taenia saginata. Genus cacing pita yang paling penting adalah Taenia, cacing dewasa dan stadium larva. Dari beberapa spesies cacing Taenia merupakan bagian yang sangat penting terhadap kesehatan manusia dan veteriner. Induk semang definitif, induk semang perantara, dan bentuk larvanya ditampilkan pada tabel di bawah ini. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai Taenia saginata? Jadi, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Jangan lupa like and share ya.